Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam limpahan berkah dan rahmatnya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina syiratal mustaqima. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab lebih dekat kepada Allah dengan mengawalkan sholat sunnah. Intinya kita akan belajar tentang sholat sunnah. Tetapi sebelum kita memasuki materi sholat sunnah itu sendiri, ada baiknya kita melakukan introspeksi diri terlebih dahulu yang berkaitan dengan sholat kita sehari-hari. Mungkin kita pernah terlintas dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Sudahkah kita sholat setiap hari dengan baik? Apakah sholat yang kita lakukan sudah benar? Apakah sholat kita diterima oleh Allah SWT? Kemudian bagaimana cara kita melengkapi atau menyempurnakan ibadah sholat kita? Pada materi ini kita akan belajar tentang sholat sunnah yang insya Allah dapat dijadikan pelengkap atau penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Tetapi sebelum membahas tentang apa itu sholat sunnah, ada baiknya kita perhatikan peta konsep berikut. Kita akan belajar tentang pengertian sholat sunnah, kemudian macamnya ada 3 di sini. Yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, kemudian sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah atau munfarid. Macamnya, nanti sholat sunnah berjamaah itu terdiri dari apa saja, demikian juga dengan yang munfarid atau yang boleh munfarid atau berjamaah itu juga apa saja. Kemudian bagaimana tata caranya, bagaimana cara melakukannya, akan kita pelajari. Kalau sudah kita mempelajari itu semua, maka diharapkan kita mampu melaksanakan dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sikap mulia yang diharapkan, yang pertama, terbiasa hidup disiplin. Salah satu fungsi sholat itu melatih kedisiplinan. Kemudian menghargai orang lain. Ini lebih tampak pada sholat berjamaah. Demikian juga dengan mengutamakan kebersamaan. Kemudian lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat. Kemudian yang berikutnya memiliki tekad dan semangat yang kuat. Karena kalau tidak memiliki tekad dan semangat yang kuat, melatih kita untuk seperti itu, kita akan menjadi orang yang malas. Kalau kita sudah malas, sholat itu menjadi sesuatu yang berat. Sekarang pengertian sholat sunnah. Apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ada sholat, ada sunnah. Pengertian sholat insya Allah kalian sudah pernah pelajari ketika kalian kelas 7. Sunnah, insya Allah kalian juga sudah tahu. Paling tidak kalian mempunyai pengetahuan tentang sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan, mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, tidak berdosa. Berarti kalau sholat sunnah, yaitu sholat yang hukumnya sunnah dikerjakan.
Sholat yang hukumnya sunnah dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Artinya, perbuatan sunnah ini tidak ada beban. Yang mau mengerjakan tentu saja dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak ada beban dosa. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sunnah itu sesuatu yang sangat menguntungkan, tidak pernah merugikan. Kalau dikerjakan akan beruntung, dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak merugi karena tidak ada dosa. Jadi salat sunnah ini salat yang sangat baik untuk dikerjakan. Macam-macam salat sunnah. Yang pertama salat sunnah munfarid, yang kedua salat sunnah berjamaah, yang ketiga salat sunnah munfarid atau berjamaah. Baiklah, kita akan bahas yang pertama tentang salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid artinya salat yang hanya bisa dilakukan sendiri, tidak berjamaah. Terdiri dari yang pertama salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Jadi salat sunnah rawatib mengiringi salat fardu. Boleh dikerjakan sebelum salat fardu atau sesudah salat fardu. Apabila dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat qobliyah. Apabila dikerjakan sesudah salat fardu disebut salat ba'diyah. Kemudian salat sunnah rawatib ini ada dua macam, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah artinya sangat dianjurkan. Bukan berarti yang ghairu muakkadah tidak dianjurkan. Tetapi lebih kepada intensitas Rasulullah dalam mengerjakan salat sunnah rawatib itu sendiri. Salat sunnah rawatib muakkadah sangat dianjurkan karena Rasulullah sering mengerjakan. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Ini tolong diperhatikan, dihafalkan, nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, yang pertama 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi untuk salat zuhur yang muakkad ada, yang ghairu muakkad juga ada. Kemudian 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Jadi untuk salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Silahkan dikerjakan menurut kemampuan, dilatih, dibiasakan. Kemudian untuk lafal niat salat qobliyah, kebetulan di sini ambil contoh salat qobliyah. Qobliyah zuhur, artinya lafal niat salat rawatib sebelum salat zuhur. Qobliyah zuhur. Lafal niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Ini qobliyah zuhur. Bagaimana kalau mau mengerjakan qobliyah asri? Maka tinggal mengganti, zuhurnya diganti asar. Jadi usolli sunatan qobliyatal asri, usolli sunatan qobliyatal maghribi, usolli sunatan qobliyatal isya'i, usolli sunatan qobliyatas subhi. Tinggal mengganti waktunya. Sementara untuk yang ba'diyah, ini qobliyah, yang ba'diyah tinggal mengganti qobliyahnya, diganti ba'diyah. Usolli sunatan ba'diyatal zuhri, usolli sunatan ba'diyatal maghribi, usolli sunatan ba'diyatal isya'i. Ingat, asar dengan subuh tidak ada ba'diyah, hanya qobliyah.
Kemudian yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Kenapa harus menghormati masjid? Kenapa perlu menghormati masjid? Ingat, masjid itu adalah rumah Allah, tempat yang utama untuk menghadap Allah. Maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum memasukinya. Jadi ketika seseorang memasuki masjid, sebelum dia duduk dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Adapun lafal niatnya, usolli sunatat tahiyatul masjidi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Usolli sunatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kerjakan sholat seperti biasa. Yang berikutnya yaitu sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon petunjuk pilihan terbaik kepada Allah dalam menentukan 2 pilihan atau lebih. Jadi sholat istikharah ini dilakukan ketika seseorang bingung, ragu-ragu. Misalkan siswa mau melanjutkan kemana nanti setelah SMP, bingung, SMK atau SMA, SMK jurusan otomotif atau pertanian, atau IT, TIK. Misalkan SMA, misalkan SMA mana? Maka biar tidak bingung, tidak ragu-ragu, ada baiknya kita mengerjakan sholat istikharah dengan harapan Allah berikan pilihan yang terbaik untuk kita nantinya. Sholat istikharah ini paling baiknya dikerjakan pada waktu sepertiga malam terakhir, seperti sholat tahajud. Tetapi sebenarnya boleh dikerjakan kapan saja, tidak terikat waktu. Dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan lafal niat, usolli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunatal istikharati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Demikian untuk materi sholat sunnah, sub bahasan sholat sunnah munfarid. Sebagai evaluasi, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menyalin lafal niat sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian salinlah lafal niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian menyalin lafal niat sholat sunnah istikharah. Setelah disalin, diupayakan dihafalkan. Kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.